dikenal dengan Injil apa, seperti dalam Injil Lukas dikenal juga dengan istilah lain sebagai Injil apa, gitu ya, Yohanes sudah soal. Lalu bagaimana struktur penulisan Injil Lukas di bagian yang terakhir? Saya mencoba karena hari ada 7 kan? Ya ada 7 saja. Katanya sampai 4 yang Theophilus itu ya, yang 4 kecil itu, beroperasi kecil. Dibandingkan dengan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1. Coba ada persamaannya. Ini kita kan belajar kitab suci. Maka buku ini dibuka, kita baca bersama-sama. Ya lebih. Itu muridnya dari Irenaeus murid dari Polikarpus. Polikarpus murid dari Yohanes, bukan Yohanes surat mana? Bukan Yohanes di Yohanes Rasul ya. Nah, ini masuk dalam 12 Rasul. Jadi Polikarpus itu muridnya Yohanes Rasul. Polikarpus punya murid Irenaeus. Irenaeus punya murid yaitu Hippolytus. Hippolytus menulis dalam Hippolytus apa di bagian pengantar. Kalau di Alkitab Anda yang itu berbeda. Di buku itu di bagian awal, coba Injil Lukas bagian awal pasti tidak ada keterangan. Injil Lukas bagian awal. Tapi untuk yang sepertinya pribadi, umat beriman yang mencintai Allah. Karena dulu itu ada nyebut orang dulu itu nyebut kafir gampang. Kalau sekarang bahaya, orang mengkafir kafirkan. Kalau dulu tidak mengimani Allah itu kafir. Jadi kan? Tapi sekarang ya, meneliti dengan seksama itu saya bahasakan dengan lengkap tentang kebenaran yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tentang kebenaran, berita mengenai segala peristiwa yang terjadi terkait Yesus Kristus dan para saksi mata serta para pelayan firman. Menurut 2 buku ini saja, Pastor Flex, KWI bagian Alkitab. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya masih karena. Kalau mengapa ya? Karena pada permulaan Injil, yaitu sesudah bagian prolog, Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 itu prolog. Setelah itu baru masuk pendahuluan. Karena tadi Benediktus mengatakan, setelah aku meneliti dengan seksama, aku menuliskannya secara Lukas juga kita bisa menemukan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tidak ada di Injil Matius, tidak ada di Injil Markus. Mau dicek silakan kita cek. Lukas 15 kaitannya apakah ada di Markus, apakah ada di Injil Matius? Tidak ada. Menjawab pertanyaannya tadi. Sumber Lukas tulisnya dari mana? 1 dari Markus, 2 dari Matius, 3 dari yang tidak dipakai oleh keduanya. Contohnya mana? Ya ini Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini apalah Samaria yang murah hati, bisa dibandingkan. Adakah itu? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan anak yang hilang. Pas juga di Injil Lukas. Nah ini orang berdosa. Ini Injil untuk para pendosa yang mau bertobat. Lalu kemudian Lukas bab 14 ayat segitu, siapa yang harus diundang dalam perjamuan? Kalau engkau mengadakan perjamuan, undanglah yang ini. Anda bisa membaca sendiri di sana. Kalau yang diundang apa upahmu? Mereka akan apakah? Kalau orang kecil, Injil untuk para pendosa yang bertobat. Lukas bab 16, orang kaya dan Lazarus orang miskin. Orang kaya mati dengan pakaian berjubah ungu itu, lalu makan dengan ini yang disembuhkan oleh Yesus. Yang datang hanya 1 ke 10. Lalu Yesus mengatakan, bukankah yang disembuh itu 10 orang kusta? Di manakah yang 9 orang kusta itu? Pemungut cukai yang berdoa itu. Orang Farisi, ada menghadap di sini ya. Orang Farisi ini, saya mengadakan persepuluhan, saya tidak ini, saya ini dan sebagainya orang Farisi. Sementara yang orang berdosa jauh-jauh di sana. Yang dalam kerajaan Allah lebih mudah unta masuk dalam kerajaan. Ini semua
Injil yang berbelas kasih, Injil untuk orang miskin, orang kecil, untuk para penyakit. Yesus mampir ke rumahnya. Yesus bertobat. Kalau ada yang dirugikan oleh Sakius seberapa karya Yesus di hadapan umum, lalu kemudian pengantar umum masih dibagi lagi menjadi 3. Strukturnya Lukas sangat jelas. Pengantar bagian pertama Lukas bab sekian sampai dengan sekian, pengantar bagian kedua Lukas sekian, pengantar bagian ketiga Lukas bagian hanya 2 saja. Lalu karya Yesus di hadapan umum ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Karya Yesus di hadapan umum yang bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Bagian pertama ada subnya. Ini dibagi menjadi sub bagian. Ini ada subnya. Kalau nggak salah ada bagian itu sebenarnya mungkin ya. Apakah kita antipati atau apa namanya risih dengan LS? Kita juga pakai LBI, saya pakai LBI itu saya harus LBI itu. Lalu kemudian ini dari sumber-sumber pemahaman Alkitab. Ini lalu kemudian Katolik Kuren itu Bapak Ibu, para Sister mungkin banyak ini sepakat dari Katolik Kuren dari anak muda, orang-orang muda juga. Lalu seminar Alkitab yang menyampaikan Bapak Uskup Vitus, Uskup Padang. Lalu saya juga mendengarkan suara-suara dari awam, bukan hanya dari kaum berjubah, karena Lukas juga ternyata bukan dari 12 rasul. Dia awam, dia di luar, tapi juga dipakai oleh Yesus. Maka kita juga perlu mendengarkan suara awam, suara para katekis.